Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda insan edukasi? Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang berbahagia dan selalu bersemangat untuk menambah pengetahuan Anda terutama di bidang pendidikan. Kali ini saya Yanu Feryadi kembali menemani Anda dalam podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan sudah hadir bersama kami narasumber yang sangat luar biasa. Kita datangkan dari jauh-jauh ya, dari Probolinggo. Ada Bapak Iwan Triyono SH. Beliau adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Yanu. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga sangat cerah sekali Pak. Amin. Iya. Demikian jenengan juga. Alhamdulillah. Semangat. Ya, semangat. Luar biasa. Terima kasih. Dan insan edukasi tentunya ini tema kita juga masih terkait dengan EJIS, East Java Innovative Education Summit yang merupakan program unggulan dari GTK atau bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan Bapak Iwan Triyono ini adalah salah satu juga peserta peraih 30 besar inovasi pendidikan terbaik untuk EJIS tahun ini. Wah, sangat luar biasa Bapak ya. Untuk kepala cabang dinas sendiri Pak, saya heran ini ternyata juga mengikuti ya Pak ya untuk lomba EJIS ini Pak ya. Apa Pak motivasinya kemarin mengikuti EJIS ini Pak? Sebenarnya keinginannya itu hanya memberikan informasi sebenarnya bahwa kami yang ada di wilayah telah melakukan program-program dan salah satunya yang kami tampilkan kemarin itu. Jadi biar masyarakat umum paham, kemudian biar teman-teman yang ada di wilayah juga paham akan program yang ada di wilayah kami. Oke. Kemarin yang diikutkan ini ya Pak ya, sekolah satelit di mana itu ada di Gili Ketapang dan juga di lereng Gunung Wonoasri, wilayah Kahuripan ya Bapak ya. Ada di tepatnya di Pulau Gili, Pulau Gili Ketapang dan Wonoasri di daerah lereng gunung itu memang. Oke, baik. Mungkin ada dari insan edukasi yang masih membayangkan ini sekolah satelit itu konsepnya seperti apa sih Bapak begitu? Terima kasih Mas Yando. Jadi kami informasikan bahwa sekolah satelit ini pengembangan pencampuran pelaksanaan pembelajaran yang kami buat dalam bentuk tatap muka dengan dan satu lagi dengan daring atau jarak jauh gitu melalui aplikasi melalui itu dan ini karena ada sesuatu di situ, kenapa kok kita melakukan pembelajaran yang seperti itu? Oke, sesuatunya apa Pak? Boleh dijelaskan Pak? Jadi tempat kami ini khususnya di Probolinggo, kami ada di kabupaten serta kota yang dalam kultur wilayah atau alamnya ini sangat luar biasa berbeda gitu. Maksudnya itu ada tingkatan di mana ada gunungnya di tempat kami ada Gunung Bromo, ada perbukitan daerah-daerah atas itu Uripan, Sumber, Tiris dan sebagainya itu daerah atas. Ada lautnya, ada Pulau Gili Ketapang itu termasuk di dalamnya. Dan ada juga di wilayah itu dataran yang memang biasa kita lakukan. Yang akan jadi pijakan ini yang agak ribet ini yang ada di wilayah yang paling atas gitu. Daerah hutan, daerah gunung, daerah itu. Kemudian daerah laut, daerah yang tidak bisa diakses, susah diakses, sulit diakses, itu yang. Iya. Terutama terkait dengan internetnya ya Pak ya, yang susah masuk di sana ya Pak ya. Internet, pembelajaran, gurunya. Iya. Jadi untuk siswa sendiri misalkan berangkat itu pun juga butuh effort yang luar biasa ya Pak ya. Mungkin jaraknya jauh kah atau aksesnya sulit untuk ke sana gitu ya Pak ya. Nah itu akhirnya jadi pertama datang ke sana kami memetakan apa ya yang kita bisa menjadikan manfaat di sini. Kemudian kami coba
lacak melalui data yang ada di surat kabar, kemudian di data-data BPS itu memang kecenderungan untuk anak putus atau anak tidak sekolah, kesempatan belajar itu tinggi. Terutama di pulau yang namanya Pulau Gili gitu. Pulau Gili itu pada saat kami masuk ada berita di radar bahwa putus sekolah hampir 40% gitu di sana itu, meneruskan ke jenjang SMA atau pendidikan menengah. Baik. Jadi untuk sekolah satelit ini Pak, ini ada salah satu inovasi agar aksesnya itu mudah untuk diakses begitu Pak ya, daerah-daerah terpencil itu begitu Pak ya. Betul. Untuk alur kerjanya sendiri seperti apa sih Pak? Kalau alur kerjanya dia anak ini karena di awal seperti di Pulau Gili nih ya, kami cerita ya. Di Pulau Gili ini dia ada SD, ada SMP ya. Tetapi SMA-nya nggak ada nih, sehingga banyak anak yang meneruskan sekolahnya dia harus naik kapal. Kalau memang mau nerus ini, karena kapal ini juga adanya cuma pagi sama siang, jam 7 dan jam 12, hanya itu, gitu. Lainnya kita harus apa ya, sewa gitu. Nah, kemudian untuk hal yang seperti ini kami mencoba melakukan pembelajaran. Yang kami lakukan adalah mendatangkan sekolah dari daratan untuk mereka berkenan hadir di pulau itu, Pulau Gili, sehingga bukan siswanya yang harus turun dari naik kapal melewati laut ini ke daratan, tetapi gurunya yang ada kewajiban untuk datang gitu. Karena jumlahnya lebih besar nih, di pulau ini banyak ini penduduknya dan siswanya banyak. Gitu. Tapi sarana prasarannya di sana sudah ada berarti Pak? Atau enggak ada sama sekali? Oh, berarti di tempat ya luar, mungkin di luar gitu ya Pak ya? Jadi awal itu kami datang ke sana, kemudian mencoba mendekati teman-teman yang ada di wilayah, yaitu kepala desa. Gitu. Kami datang, kami sampaikan keinginan kami bahwa ini anak-anak ini butuh pendidikan. Gitu. Kami minta bantuan dari kepala desa agar berkenan tempat space yang bisa diberikan kepada kami, baik itu joglo atau ruang kelas atau apa yang ada di desa. Balai desa tepatnya, dan beliau berkenan. Awalnya itu. Iya. Berarti memang dukungan dari instansi ataupun istilahnya orang yang berpengaruh di situ itu juga sangat sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya Pak ya. Bantuan beliau itu sangat luar biasa. Dan tentunya juga dari guru-guru yang bersedia untuk mengajar ke sana ya Pak ya. Itu salah satu hambatannya. Iya, boleh diceritakan Pak. Hambatannya mungkin ini ya Pak ya. Jarang guru yang mau gitu. Iya. Karena pertama dia tidak mendapatkan bantuan insentif pada saat dia memberi pembelajaran. Jadi sukarela, keikhlasan mereka dan ketulusan mereka untuk ikut ke sana untuk memberikan pembelajaran sebagai mentor siswa-siswa yang ada di Pulau Gili maupun di Wonoasri. Wonoasri ini jangan dibayangkan dataran yang dekat atau medan yang mudah gitu, karena di gimana situ, Pak kalau Wonoasri? itu antara saya ke sana juga sama seperti apa yang ada di Pulau Gili. Jadi gini, Pulau Gili kami lakukan saya waktu datang dia mungkin udah dua angkatan, maksudnya kelas 10 dan kelas 11 nih. Dari keberhasilan Pulau Gili kami membuka 2 lagi kelas satelit di Wonoasri dan 1 lagi di Sumber, tapi tidak kita sampaikan. Yang kita sampaikan Wonoasri, Sumber. Yang ini yang dua angkatan ini udah mencapai insya Allah 100 siswa yang di Pulau Gili ini. Luar biasa. Luar biasa, kelas 10 dan kelas 11 udah 2 angkatan. Yang ini, yang 2 ini masih kelas 10. Baru kemarin kita
masukkan dalam pelaksanaan PPDB yang baru kemarin itu. Tahun kemarin. Dan itu juga antusias. Insya Allah pulau kelas satelit ini udah tercapai 200-an dari tiga sekolah yang ada di wilayah kami. Ya, saya tertarik dengan tadi Pak, yang kendalanya salah satunya kan guru jarang Pak ya, ada yang mau Pak. Nah, itu apa Pak? Akhirnya keputusan yang diambil atau solusi yang diambil Pak? Jadi awal kami kita datangi petinggi atau kepala desa yang ada di wilayah. Kami sampaikan Pak, kami minta bantu untuk ada siswa atau penduduk atau anak yang usia berpendidikan di wilayah Pak Kades itu dan itu tidak sekolah gitu. Mohon untuk kiranya berkenan membantu dalam pelaksanaan pembelajaran terus kasih space. Kemudian kami pahamkan kepada guru. Kami ajak kepala sekolah. Kami ajak diskusi guru. Ini rencana kita buka seperti ini nih gitu. Kami mohon bantuannya, kami mohon pelaksanaan keikhlasan dan sebagainya untuk mau berkenan 1 minggu itu 2 kali. Jadi sekolah satelit ini masuknya 1 minggu 2 kali? 2 kali. 2 kali dalam pelaksanaan untuk guru datang ke wilayah yang dituju. Ya, siap. Dan itu yang satu medan, yang Pulau Gili ini medannya melalui laut, gitu ya, 45 menit dari dermaga ke tempat pulau. Kemudian kalau yang Wonasri itu 30 kilo dari sekolah induk. Luar biasa. 30 kilo. 30 menit tambah lebih jauh dari sekolah induk. Jadi kalau SMA yang ada di Pulau Gili ini induknya adalah SMA Sumberase. Kalau yang di Wonasri itu SMA Kuripan. Ya. Ada di Perinduk gitu. Jadi gurunya ada di sana, gurunya mobile, muridnya diam di sana gitu. Atau siswanya penduduknya ada di sana gitu. Baik, sebelum saya masuk ke agar gimana caranya tidak terlalu kualitasnya tidak terlalu jomplang Pak antara sekolah satelit dan sekolah induk, nanti saya akan tanyakan. Tapi sebelumnya Pak, apakah kemudian nanti ke depan ini kan salah satu kendalanya kan nggak ada insentif ya Pak ya untuk guru, mungkin nggak ada tambahan honor ataukah tahun depan atau 2 tahun lagi mungkin atau ada rencana dianggarkan atau seperti apa Pak? Ya. Jadi hambatannya bukan hanya itu ya, hambatannya salah satunya itu. Jadi kami mencoba menyampaikan ke pimpinan atau membuat surat untuk permohonan apabila berkenan ada guru-guru nih yang berjuang tanpa pamrih, dia naik sepeda dengan jarak yang begitu jauhnya itu tidak mendapatkan tambahan insentif. Atau guru yang satu lagi dia harus melewati batas laut untuk memberikan pembelajaran kepada siswa yang ada di pulau gitu. Itu kami sampaikan. Dan ada lagi kami juga meminta bantuan kepada teman-teman yang di Syah Bandar agar teman-teman yang nyebrang ini paling nggak dapat gratis gitu kapal ya? lah dapat gratis kapal untuk memberikan pembelajaran. Itu masih kita buat surat. Tetapi karena ini ada di wilayah yang berbeda, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat keputusan bahwa mereka digratiskan lah khusus untuk guru yang ada di wilayah situ. Amin, semoga berhasil ya Pak ya. Amin. Agar guru ini lebih termotivasi ya Pak ya untuk amin. meningkatkan kualitas pendidikan di sana. Nah, gimana Pak yang langkah yang diambil nih agar sekolah satelit ini kualitasnya dalam tanda kutip tidak terlalu berbeda dengan sekolah yang induknya Pak? Ya, yang kami lakukan pembelajarannya sama sebenarnya, menggunakan pembelajaran yang di sekolah induk, termasuk jadwal dan pembelajaran itu hampir sama. Hanya di sisi pembelajaran pada saat kegiatan tatap muka itu digantikan dalam bentuk daring atau jarak jauh. Itu yang kita lakukan gitu. Berarti internet sebenarnya masuk Pak di sana? Masuk. Masuk di Pulau Gili, masuk di Kuripan, yang ada di hutan itu, hutan Wonasri itu masuk. Jadi penduduknya banyak,
dan jauh, sekolah di sana tidak ada. Oke. Nah, itu yang jadi latar belakang kami. Ini mesti putus ini. Iya. karena siswa atau masyarakat sana kalau kita tanya, "Nak, kamu nggak sekolah?" "Enggak, Pak." "Kenapa nggak sekolah, Nak?" "Karena kami kalau ke sekolah, Pak, kami butuh bensin gitu. Oh, iya. Karena jaraknya jauh gitu. Dari atas ke bawah jauh lah. Ya, 30-an menit tadi. Dan butuh kendaraan. Iya. Kendaraan umum nggak ada. Iya, Kendaraan umum tidak memiliki, di sana tidak ada kendaraan. Iya. Ya. Jadi kalau kita bayangkan ini kayak naik lereng gunung gitu ya untuk yang tadi ya Pak. Sangat. Sangat ya. Sangat. Nanti bisa dilihat di video, sangat. Atau mungkin bisa saya ajak ke sana sekalian. Oke. Mungkin bisa teman-teman kru diajak ke Gili Ketapang ya Pak ya. Siap. Saya ajak ke Pulau Gili atau ke di sana luar biasa alamnya, ada pasir yang pasir yang putih, kemudian ada karang, dan kami udah seperti apa kalau di wilayah karena udah membumi kami karena seringnya ke sana, sehingga kalau datang anak-anak udah datang nih, anak-anak jemput karena antara jarak kapal tempat kapal itu berhenti dengan sekolah atau balai desa itu lumayan juga jaraknya. Masih lumayan lagi ya. Jadi guru dijemput siswa pasti seperti itu. Iya, Kalau mau belajar itu guru dijemput siswa. Oke. Di dermaga. Berarti ada berapa guru Pak yang biasanya datang nih? Sekali berangkat. Ya, 3 sampai 4. Oke. 3 sampai 4. Dan itu sungguh guru yang luar biasa ya Pak. Mantap, luar biasa itu. Mempunyai andil yang besar untuk pendidikan terutama di wilayah terpencil begitu ya Pak ya. Iya. Baik. Dari penduduk lokal sendiri Pak, responnya seperti apa setelah ada sekolah satelit ini Pak? Nah ini kami belum cerita ini. Karena kan kami selalu monitor ya yang ada di wilayah itu. Setelah adanya pembelajaran seperti ini udah mulai banyak nih teman-teman masyarakat, kemudian teman-teman swasta yang akhirnya peduli dengan berita kan, karena siarnya banyak ini. Mulai kami juga nggak paham ada TV media itu udah mempublikasikan itu gitu, sehingga yang awalnya anak-anak itu nggak punya ruang, dibangunin ruang sama teman-teman swasta. Oh, luar biasa ya. Dibangunin dari adalah CSR-nya dari teman-teman swasta ini membangunkan satu ruang, kemudian membangunkan kamar mandi dan tempat WC itu juga dibangunkan oleh teman-teman di wilayah. Dan yang terakhir kemarin Pak Kepala Dinas juga memberikan bantuan dalam bentuk sepatu untuk siswa seluruh siswa yang ada di satelit. Oke, gitu. Luar biasa ya. Berarti juga efek dari media ya Pak ya untuk menginfokan ternyata ada loh sekolah yang di terpencil di Gili Ketapang, kemudian yang di lereng tadi ya Pak ya. Akhirnya media-media atau dari swasta akhirnya tahu dan ikut membantu ya Pak ya. Masyarakat banyak tahu, termasuk yang dari Wonoasri juga dapat bantuan dari swasta, dan saya tanya dari mana, tidak diperkenankan untuk disebutkan. Siap, itu yang di Wonoasri. Tapi kalau keseluruhan mendapatkan bantuan dari Pak Kadis sepatu. Oke, baik. Berarti untuk biaya yang dikeluarkan sendiri sebenarnya masih relatif belum terlalu banyak untuk dikeluarkan Pak ya, karena kan partisipasi masyarakat di daerah sana dan juga dari pihak swasta ini dukungannya luar biasa begitu ya Pak ya. Mungkin cuma kedepannya siapa tahu nanti bisa dianggarkan begitu ya Pak ya, mungkin kedepannya ya. Harapannya teman-teman juga mendapatkan sarana yang layak lah di daerah sana, biarpun itu hanya kecil gitu. Sementara masih nebeng di balai-balai desa yang ada di Pulau Gili, kemudian di balai desa di Wonoasri itu nebeng di balai desa. Terutama untuk respon masyarakat sendiri setelah adanya ini sekolah satelit ini jadi lebih semangat tentunya Pak ya. Luar biasa untuk sekolah ini. Anak-anaknya anaknya diizinkan sekolah gitu ya Pak. Iya, karena dekat, kemudian ada gratis mereka Pak? juga gratis. Sama sekali tidak bayar, dan karena kulturnya wilayah itu
anak-anak ini bisa membawa kepada gurunya, bawa ayam, bawa anu gitu, hasil anu itu, padahal kita udah teman-teman sudah menyampaikan gratis. Yang paling menyentuh itu bapak ibu dan orang tuanya itu kalau didatangkan mereka berharap ini terus berkelanjutan gitu, terus berjalan dan terus tidak berhenti program ini gitu. Itu yang diharapkan oleh warga yang ada di sana. Gitu. Dan semoga juga untuk daerah-daerah lain ya mungkin juga di luar dari Probolinggo juga bisa meniru ya Pak ya, adanya sekolah satelit ini. Nah mungkin ada apa ya Pak ya, saran mungkin untuk bisa ditiru di daerah-daerah lain begitu Pak, terkait dengan sekolah satelit, mungkin mau membuat sekolah satelit juga di daerahnya begitu Pak? Ya kalau membuat sebenarnya insya Allah murah gitu, murah hanya karena keinginan dan terus memberikan support, semangat serta memberikan perhatian. Apakah ada kesulitan atau hal-hal yang menjadi hambatan itu segera dilakukan, bagaimana caranya mencarikan solusi gitu. Karena program itu tidak mungkin akan berjalan dengan lurus, pasti akan ada kendala ya, pasti ada kendala, termasuk guru yang memang ada yang tidak awalnya tidak berkenan. Kita sampaikan bahwa ini niatnya adalah untuk anak-anak bangsa yang memang tidak dapat kesempatan untuk berpendidikan atau bersekolah gitu. Iya. Baik, untuk rencana ke depan Pak, apakah mungkin nanti ada sekolah-sekolah satelit lagi di daerah-daerah Probolinggo yang mungkin juga masih terpencil begitu Bapak? Ya, kami pokoknya terus berupaya untuk memberikan manfaat kepada anak-anak, dan kami juga terus mendengungkan, menyampaikan kepada teman-teman yang ada di wilayah, baik itu guru, baik itu kepala sekolah. Jangan ada anak yang tidak sekolah gitu. Jangan ada anak yang tidak sekolah hanya karena tidak mampu dalam pembiayaan. Atau karena aksesnya yang karena aksesnya susah ini ya Pak ya. Karena aksesnya dan sebagainya, kami berharap semuanya bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan pendidikan yang layak di wilayah kami. Oke, baik. Terakhir Bapak, apa yang membuat Bapak selalu termotivasi dan juga selalu membuat inovasi, terutama di wilayah Probolinggo, di tempat tugas Bapak? Apa yang mendasari itu Pak? Apakah karena istilahnya karena memang saya harus bisa meningkatkan pendidikan di Probolinggo, atau seperti apa? Mungkin bisa dibagikan gitu. Ya, niatnya pinginnya dimanapun saya ada, dimanapun saya bertempat itu bisa menjadikan manfaat. Oke, jadi kata kuncinya di manfaat tadi ya Pak ya. Baik. Semoga ini bisa menginspirasi Pak amin. Insan Edukasi semuanya yang melihat podcast kita. Bagaimana agar termotivasi untuk bisa lebih memajukan pendidikan di daerahnya masing-masing begitu Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya sudah berkenan hadir di podcast Kabar Pendidikan. Salam sehat tentu. Amin. Ya. Terima kasih juga ya untuk Anda Insan Edukasi yang sudah setia bersama kami dalam podcast Kabar Pendidikan. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe di UPT TIKP Didik Jatim untuk nama channel kita. Dan saya Yan Feradi pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech, UPT TIKP terus maju dan inovatif.